was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. You, now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. to you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Come on, sing it, names. church. Be Exalted now in the heaven as your glory fills this place. Your love
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole thrones and dominions, all powers and positions. Your name is above. Your name, your name, your name. Hanya namamu Tuhan yang ditinggikan, yang terbesar. Haleluya. Stands above the all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the whole. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the whole, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk bersorak meninggikan namamu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab nama Yesus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita mau bersatu hati, satu suara. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
Dahsyat kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kuasa Allah bekerja di tempat ini. Dahsyat Kau Tuhan. Kami mau nikmati lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian. Tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di Datang pada Yesus. Haleluya. dan memberiku jawaban. Pahitnya Kenyataan dan tak mampu. dan tak mampu bertahan. Tapi ada Yesus di sana. Yesus ada di sana
mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi dengan iman katakan, Tiada yang mustahil katakan bagi Dia. beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya waktu kami keluar dari rumah-Mu ini, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dengan kekuatan sayap yang daripadamu, kami gak akan pernah lelah. Berlari kami tidak akan pernah goyah, karena kami tahu berjalan bersama Kristus, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih untuk setiap keyakinan, kepercayaan, iman yang kami miliki yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Biarlah itu terus kami pacu menjadi bagian dari kehidupan kami, bahkan iman kami juga yang mengendalikan seluruh hidup kami. Itulah sebabnya ketika kami bangun, kami datang ke tempat ini, kami mau memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Kau, dan semua sudah kami lakukan. Bersukacitalah, terimalah ini sebagai dupa yang harum, wewangian yang membuat surga penuh dengan sukacita. Dan kami percaya waktu Engkau bersukacita atas setiap puja-puji kami, maka saatnya kami akan duduk diam, kami akan menerima pesan-pesan dari isi hati-Mu. Terima kasih Kau pilih hamba-Mu untuk berdiri kembali di depan umat-Mu yang kudus ini. Pakai hamba-Mu menyeberangkan isi hati-Mu yang sedang bersuka cita dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan setiap perkataan hamba yang jauh dari sempurna, Engkau ubah ketika mendarat di telinga dan hati setiap anak-Mu, menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow, saya setiap kali pelayanan dia melulu nih yang main keyboard nih. Bingung ya kan, ketemu aja mani anak. Saya pikir dulu anak SMA loh, ternyata anak kuliahan. Terima kasih, puji Tuhan. Saya dikirim sama Gembali Saudara, kalau perempuan I kan, Gembali Saudara, Ibu Ola. Lalu temanya tentang iman, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Begitulah kira-kira. Sehingga pagi ini saya memilih satu bagian, dan setelah saya kalau main bola digocek, dikutak-katik, ditanya Tuhan apa yang enak temanya untuk cocok ke zaman sekarang ya. Saudara udah habis belum tuh baca buku Menguasai Perubahan? Lu jangan ngambilnya aja banyak tapi gak dibaca ya. Kemarin kan Bapak bagi buku ya. Saya udah ambil 3 anak-anak baca. Saudara baca gak nih? Enggak kayaknya ya. Oh ya. Ada buku lagi nanti Pak, saya mau Pak. Enggak ada ya? Oh cuman kemarin ya, tolong diambil di gudang ya. Nah saya memilih tema hari ini bagian yang penting bagi kita semua. Mungkin saudara tahu dan kita akan mengulanginya lagi. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian dari Allah. Tuhan memberikan itu. Tugas kita adalah menjaga pemberian itu. Jadi saya percaya sekali ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini yang saya yakini ya. Kalau enggak sama jangan bilang saya sesat terus enggak diundang lagi ya. Beda tuh biasa. Terimalah perubahan itu ya. Jadi
Saya yakin ketika Yesus kau undang ke dalam hatimu, maka karunia iman itu diberikan kepada saudara. Itu saya pikir yang pertama daripada yang selebih-lebihnya. Karena kalau nggak punya fondasi yang kuat, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, sulit. Kita ini hanya terima sesuatu yang belum kita dapat tapi kita yakin itu iman. Makanya di dalam Alkitab, saudara, saya percaya sekali itu tidak asal-asal ditulis oleh para penulis. Ya, kalau kitabnya orang Kristen itu ditulis, saudara ya, lalu dibagikan dan ditulis oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya itu. Makanya hari ini saya memilih tema iman dari Kristus. Iman saudara itu dari Kristus, iman saya dari Kristus. Jangan sok belagu lah. Ya mungkin ada juga orang yang belagu karena ketika dia menikmati iman itu naik level dikit dong beriman. Boki yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Nah itu baru jelas. Nah singkat saja, bagaimana ketika saudara dan saya sudah menerima kasih karunia, anugerah iman itu dari Tuhan, lalu kita menjaganya dengan konsisten. Ke gereja salah satunya menjaga iman itu. Karena di dalam gereja ada komunitas, ada kumpulan orang-orang. Makanya mumpung ini jumlahnya bisa untuk bersahabat, kalau habis salaman ya jangan pulang, duduk dulu di situ ngobrol apa kabar. Yang penting jangan pinjam duit, ngobrol-ngobrol aja ya. Kenapa? Karena itu kalau nggak salah terakhir saya bilang begini, kita kalau beribadah ini kita sedang kalau tinju nih sparring partner nih semua. Manusia kalau nggak ada sparring partnernya nggak kuat, ya kan? Mike Tyson perlu cari sparring partner yang badannya lebih gede yang buat dia gebukin atau dia digebukin supaya nggak jatuh. Ketika saudara dalam satu persekutuan, saudara berkumpul lebih lama sedikit, maka akan ada sparring partner yang kadang ngomongannya nyakitin gua, kadang pikirannya, kadang ngurusin tas orang, kadang cara jalan kita pikirin. Dan waktu kita menjadi pihak yang terzolimi dan tidak tidak bereaksi negatif, maka kita lagi naik kelas. Sehingga besi menajamkan besi, manusia, orang menajamkan sesama. Jadi persekutuan ini salah satunya memelihara iman. Lihat kiri kanan lu bilang, pelihara iman, kasih makan. Nah bagaimana agar kita bisa tetap menjaga, saya pelajari ada hal yang menarik saudara. Pakai bahasa yang gampang untuk bisa menjaga, maka di dalam kitab Efesus tadi yang kita baca ayat 8, lanjutnya ayat 9 dan 10 bilang begini, ini bukan hasil pekerjaanmu. Jadi modalnya itu bukan dari kita. Ya kan, jadi kalau Pak Iwan, gue mau buka bakmi nih, lo kan kuku gue cicil lah, tapi semua modal bikin mie-nya semua sama modalnya kan dari dia, ya kan. Saya mengerjakan, lalu saya berhasil, saya sombong kan nggak boleh, ya kan. Walaupun di dunia bisnis mungkin tuh biasa aja ya nggak. Ya lo gak cocok ya udah, besok lagi datang KKR sama-sama angkat tangan, nyesel pelukan, mulai lagi bisnis nipu lagi, berantem, itu kan biasa saudara ya. Tetapi kalau sama Tuhan gak bisa gak biasa itu. Ini harus luar biasa, kita berdiri, kita nyanyi sama-sama, modalnya dari Tuhan. Ya kan, boleh badan lu keren, fitness kayak apapun, masuk gereja semua modalnya sama dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang pertama, yang biasa memegahkan diri itu gembala. Kedua, pendeta. Ketiga, nih para penyanyi orkes Kampung Melayu, nih orkes Melayu. Nih. Terus baru yang depan-depan pintu, ngerasa ordal, orang dalam. Jadi dia ngerasa level gue tuh lebih. Baru jemaat, yang pasrah, hidup mati, syukurlah, yang penting gue gereja lah. Ya kan? Sebetulnya gak boleh begitu, semua punya posisi yang sama. Kita ada di sini modalnya dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Lalu dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan yang baik. Orang hidup dalam Kristus pasti pekerjaannya baik. Karena dasarnya udah benar gitu ya. Lalu kembali lagi Alkitab bilang gini, yang dipersiapkan Tuhan mempersiapkan sebelumnya. Makanya kucing, anjing, ikan, burung diciptakan gak ada pembicaraan saudara. Karena ya lu burung mati ya mati, udah gak tahu jadi apa. Tetapi manusia dipikirin kalau mati bagaimana kelanjutannya, kan begitu. Saya nengok ke sini melulu, biasanya emak di situ. Lu jangan duduk situ lu.
ketarik-tarik loh. Habis itu kita foto biasanya ya Pak, bertiga ya. Aduh gue dicium gitu, anak gue katanya kota lu makin keren. Tiap bulan dong, ya lu masih hidup aja tiap bulan, gue kagak diundang gimana lu udah kagak hidup. Jangan-jangan tahun depan udah gak ada ya kan. Saudara lihat, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, marilah kita ciptakan manusia, Kejadian 1, 26, 28. Serupa dengan kita. Supaya apa? Supaya menikmati ciptaannya. Makanya Tuhan bilang, maka aku memberkati engkau. Beranak cucu bertambah banyaklah. Dulu standarnya kan itu ya saudara. Makanya masih ada tuh di tahun 2024 masih bilang banyak anak banyak rezeki. Dia gak tahu susu sekaleng 325.000. Tadi Pak Gembala aja bilang, gila gue pesen kopi biasa nope. Datang berapa ya? Si Pego. Kenapa enak mahal? Gagal panen. Enak banget jawabannya. Iya kan? Lalu dia bilang gini, kuasai dan taklukkanlah bumi. Kita itu cuma begini loh sama Tuhan ya. Saking dikasih kebebasannya, mungkin batasnya cuma dikit ya. You nggak bisa bunuh I bisa bunuh you. Itu aja sama Tuhan kali. Ya, ciptain semua bisa. Saya lebih muda dari Pak Gembala nih. Coba tahun 70, apa iya orang bisa pakai handphone? Kan nggak mungkin. Bisa ngomong ke bulan. Sekarang, nggak ada biaya. Dulu kalau anak sekolah di luar negeri, nelfonin anak, akhir bulan berantem karena tagihan telepon puluhan juta. Sekarang kagak bayar saudara, lu bayar 2.000 perak aja aktifin yang 2 giga, lu bisa video call, sampai telepon lu jadi api tuh, panas. Ya kan, bayangkan kan, itu kan dulu gak ada, makanya manusia itu tak terbatas. Apalagi sekarang ada yang aneh-aneh ya, bisa ngobrol-ngobrol sama handphone lu. Kemarin istri saya nonton film 2013, 2013 aja orang udah ngomong tuh sama AI yang sekarang anak-anak. Ibu-ibu kita generasi ini udah nggak laku lah, kita sampai mati udah nggak main gituan. Tapi yang nyanyi-nyanyi ini main begituan Bu, ya kan? Ya 2013 dia udah bikin, mungkin tahun 2013 kita nonton, saya nonton lagi dia di Netflix gitu. Mana mungkin sih ada orang begitu? Bisa loh saudara sekarang. Lu lagi ngobrol sama gue, iya. Di saat yang bersamaan lu ngobrol sama berapa orang? 8.000 lebih gitu. Pacaran sama telepon, bingung kan saudara? Udah aneh-aneh sekarang. Jadi yang pertama untuk menjaga ini kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena sombong itu artinya menilai diri lebih daripada apa yang pantas dia nilai. Ya dia ngaca nilainya 6, keluar dari rumah rasa 8. Terus orang nggak ngeliatin, kok orang nggak ngeliatin gue? Ya lu jelek, perasaan lu aja lu cakep gitu. Tapi di sini cakep semua. Karena jelek itu relatif, ya kan? Karena ada orang menikah juga, kita bilang, ih cowoknya jelek amat, sebutnya nikah. Ya kan, ih kok gue sih gak mau malu, makanya lu gak kawin-kawin. Lu kebanyakan gaya, iya kan. Udah ada yang mau, gue gak mau, ada yang mau, gue gak mau. Gue gak mau, mampus lu. Gak ada yang mau. Terakhir lu udah mau kesini, dia gak mau berkatin. Nah ya kan, karena gue malu, udah 12 cowok lu kesini batal semua, udah katekisasi lagi. 12-12nya udah konsultasi, batal. Jadi yang pertama, jangan sombong dengan iman kita. Sekali lagi, sombong adalah menilai diri kita lebih tinggi dari apa yang pantas kita nilai. Ya kalau gue kelasnya 6 ya 6 aja. Kalau gue memang naik taksi online, ya gue naik taksi online aja, gak usah gaya. Ya kan, oh gue mau, tapi gue mau dong mobilnya yang ini. Aduh banyak gaya lah, capek ya. Sekarang hidup ini apa adanya, bohong juga ketahuan saudara. Ngobrol aja sama orang, lu usaha lu apa gini-gini. Terus tiba-tiba temennya mulai kecil-kecil ketahuan, pengangguran nih. Selama saudara udah ikut operator telepon kan data kita udah keambil semua. Ya kan, saya kemarin ngobrol sama teman saya Kristen. Kristen ini kan kadang-kadang suka kelebihan ya Kristen. Ya kelebihan banyak, semoga di sini nggak ada. Apa-apa dihubungin aja sama 666. Apa-apa dihubungin aja sama kiamat, sama ular naga gitu. Jadi gue duduk aja mau kebaktian. Kita mau minum salah satu kopi nih yang lagi rame di mana-mana, gue kagak sebut, dia nggak bayar, ya kan? Terus di salah satu kantor nggak bisa lagi cash, mesti ini download gitu. Kita kan nggak ngerti, aduh mbak, ayo udah tua nih separuh abad lebih, pakai punya lu aja deh, gini-gini. Terus dia mulai ngomong, ini pak, tanda-tanda semakin jelas, kita semua terkunci. Iya. Terus kenapa lu beli? Bayarnya 22.000 lah, terkunci. Lu lama-lama mati sendiri, saudara. Semua itu ikuti aja. Ya perubahan itu, yang penting kita nggak menyangkal Yesus, udah itu aja. Itu
Lu mau sombong, mau zaman dulu ada pendeta ya mungkin Pak Iwan tahu. Sampai pergi ke satu pulang kampung beli tanah, mau ngapain? Semua jemaat saya bercocok tanam. Nanti kalau udah zaman ini kita pokok hidup dari sini. Ya lu aja lah. Udah jangan kacau-kacau aja ya saudara ya. Itu juga iman yang sombong itu saudara. Jadi janganlah kita sombong. Berikutnya yang kedua, perhatikan baik-baik. Paulus sampai bilang begini, pakai terjemahan bebas. Gua ini udah berdarah-darah. Gua ini siap mati. Tetapi gua berhasil memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jadi yang kedua, ketika kita menerima anugerah ini, iman harus dipelihara, saudara. Iman itu harus dikasih makan. Makanya banyak orang Kristen ya korupsi-korupsi, sekolah teologianya bukannya sekolah yang sekarang ada, dia pilih dulu ke lembaga pemasyarakatan, dia baru sekolah teologi. Katanya lebih fokus nggak bolos gitu. Lebih keren lagi kan, lebih fokus nggak bolos. Lalu saya khotbah, dia wisuda, dia keluar, 2 tahun lagi dia masuk. Kalau masuk lagi ambil S2. Karena kan sekarang di lembaga pemasyarakatan ada sekolah teologi ya. Sekarang memang itu dari dinasnya itu kemasyarakatan dikasih ya, semua agama ada gitu. Jadi bagi saya kita perlu belajar dari satu pribadi ketika dia mulai menyelesaikan pelayanannya, dia suruh para muridnya bilang gini, lu nyebrang naik perahu ke Genesaret, nanti gue nyusul lu gitu. Dan Yesus tahu, saudara tahu peristiwa di mana mereka nyebrang jam 3 pagi, Danau Galilea gelombangnya, lalu Yesus datang disangkat setan saudara. Dia bilang, woi setan, Yesus bilang sini loh gitu. Begitu datang, goyang, taulah ceritanya dari sekolah minggu, lalu Petrus tenggelam. Akibatnya kenapa? Karena dia ragu dan lain sebagainya. Ya kan? Padahal waktu dipanggil dia udah diberikan iman. Saya tidak mau lihat peristiwa itu. Saya mau lihat satu peristiwa di mana Tuhan tahu ketika ujian ini akan diberikan kepada anak-anak didiknya. Bahwa nanti tengah malam lu ketemu. Tetapi sebelum ujian itu ada, Yesus memelihara imannya dengan benar. Karena Alkitab bilang dia pergi dulu untuk berdoa. Dia pergi dulu untuk mungkin bergumul dengan bapaknya. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian. Kenapa dia gak ajak muridnya? Nanti saudara tanya kalau udah di surga. Tetapi disuruh pergi, bayangkan malam berarti mungkin 2 jam, 3 jam berlayar di situ. Dan tiba saatnya maka dia datang dan dia menguji. Apakah anak-anakku ini memelihara iman dengan baik? Dan pada kenyataannya memang 12 murid ini tidak memelihara iman dengan baik. Peristiwa penangkapan Yesus itu memberikan jawaban bahwa mereka tidak membangun imannya dengan baik. Mereka hanya jalan dengan orang top, orang terkenal, bisa sembuhin orang, hafal ayat. Kan gitu ya, banyak sekarang orang mau ikut orang kayak gitu ya. Yang penting bisa sembuhin orang, hafal ayat. Penggemarnya banyak, viewernya banyak, ikut rame-rame. Dikasih ibadah lagi di satu gereja. Sekarang udah tutup. Ya kan kayak begitu saudara. Jadi ini penting buat kita semua bahwa ketika kita sudah menikmati Kristus jangan pernah sombong, tapi pelihara terus iman. Yesus memeliharanya. Di bagian lain Markus 1:35 dikatakan pagi-pagi benar Yesus bangun dan bersaat teduh saudara. Seberapa hebat kita dibanding Yesus saudara. Ketika kita buat kesalahan kita cuma paling pakai kalimat yang sama dari zaman nenek saya. Kita kan juga cuma manusia. Saya orang yang paling gak setuju, termasuk saya perlu dihukum. Pak Iwan nih dihukum nih. Bola dihukum. Pokoknya kalau yang udah khotbah, udah WL, hidup ngaco dihukum. Dihukum maksudnya ya diistirahatkan dulu. Sampai imannya beres lagi. Tapi lihat ketika buat kesalahan kita cuma jawab apa? Pendeta kan juga manusia. Enggak lah, beda lah. Sorry ya, kamu orang sama I beda. Yuk datang, gue datang dijemput. Kopinya datang. Beda kan servisnya? Makanya kelakuan gue juga harus beda. Orang melihat Pak Iwan, gembala gue loh. Hormat enggak? Hormat dong. Makanya kelakuannya juga harus berbeda. Kalau Tuhan sudah membuat saudara pengerja di sini spesial di mata jemaat, maka spesial juga dong kelakuannya. Untuk bisa spesial, ya rawat dong imannya. Begitupun jemaat yang bilang, gue bertumbuh di wow. Ya lu spesial dong di mata Tuhan. Di kerjaan juga spesial dong. Ya, saya juga belajar sampai sekarang menjadi suami yang spesial. Ya kan, gue ngaku depan bini gue belajar. Kadang juga gue marah daripada gue sok indah-indah di dalam hati bilang ngoceh aja lu. Ah, kan bahaya. Jadi kita perlu, Yesus saja merawat. Yesus pelihara.
Makanya bangsa Israel itu tidak merawat imannya. Ketika mereka 400 tahun hidup nyaman, lalu menjadi budak, dan Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizatnya, Tuhan menunjukkan bagaimana tulah mulai air jadi darah sampai anak sulung mati. Ya. Mereka keluar dengan iman yang luar biasa karena mau pergi ke satu tanah yang dijanjikan. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak rawat imannya. Mereka menjadi bayi rohani yang pengen Tuhan sediakan. Saudara kalau jadi Kristen, terus saudara bilang nanti Tuhan sediakan. Saya kasih tahu yang ngajarin begitu tuh banyak bohongnya saudara. Memang Tuhan sediakan, tapi semua perlu pertandingan hidup. Kalau cuma makan jangan jadi Kristen saudara. No, di sono bukan orang Kristen makan semua, pesta lagi. Ya kan, kalau mau kaya nggak usah jadi orang Kristen. Aduh, di luar orang Kristen orang kaya banyak. Tapi kalau mau masuk sorga perlu jadi orang Kristen. Iya kan? Lo boleh kenal siapapun, nggak kenal Yesus masuk neraka. Itu keyakinan iman Kristen. Ya tapi egois dong, itu urusan lo. Gue percaya sama Tuhan gue. Masa Tuhan bikin jalan begitu? Ya dia Tuhan, terserah dia. Ya ngapain gue debat-debat, otak saya gak mampu Bapak Ibu kalau debat kayak gitu. Kalau ada orang bilang, ya tapi bahasa aslinya kenosis apa, gue gak ngerti. Yang gue ngerti cuma Yesus yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada lagi sampai ke sorga kalau gak lewat dia. Selebihnya lu pinter lah, lu mau S2, S3, S berapa, S66 paling rame tuh. Manggarai Blok M saudara. Buat gue gak penting. Saya mulai menyadari nih makin tua. Ya Pak Iwan lebih tua dari saya. Saya tahun ini 58. Makin dewasa orang kalau makin tua. Bener, udah deh. Ada orang debat. Tapi Pak, ya capek lah. Yang penting akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai Bapak kalau tidak melalui aku. Jangan debat kalau cuma modalnya nonton YouTube ya Bapak Ibu ya. Cuman, tapi kata pendeta ini Pak, udah lo debat di rumah aja kayak gue sama bini. Gue debat nih, sering debat. Kalau mau orang lain nggak usah lah, capek lah ya kan. Percaya Yesus Tuhan, percaya. Diberikan iman, iya. Imannya harus dididik, dipupuk dengan baik. Dan kalau naik kelas jangan sombong. Israel setelah keluar dari Mesir, Tuhan bawa perjalanan 40 tahun untuk mendewasakan. Dan tinggal beberapa saat lagi ketahuan bahwa mereka tidak dewasa dalam membentuk iman mereka. Ketika 12 pengintai disuruh pergi, kita tahu ceritanya. 10 bilang gak bisa mati, timpuk aja nih 2 orang ini pakai batu. Kacau lo, dan semua orang bilang begini, mari kita pilih pemimpin yang baru dan kita pulang ke Mesir. Karena di Mesir itu enak saudara. Ada steak, wagyu, macam-macam. Di padang rumput itu kan cuma makan mana ya. Mana tuh kalau baca itu roti kurang sempurna kali ya, serat-serat sama burung puyuh. Tapi kan Tuhan bilang, lu makan cuma sampai sini. Nanti sampai di tanah perjanjian susu dan madu. Berlimpah gak? Berlimpah. Sampai keluar lagu, madu di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Kebanyakan manis juga bahaya ya, diabetes saudara ya. Tetapi bayangkan, lu sabar aja. Lu sampai sana, lu makan enak. Enggak sabar lu, enggak beriman. Makanya saya suka dengan 2 orang ini. Saya sering juga mengutip nih pernyataan 2 orang ini. Kita harus percaya pada apa yang kita imani. Ada 2 orang yang berani berkata luar biasa sekali. Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati. Makanya saya beriman dengan janjinya Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kenapa keluar kalimat ini? Karena mereka udah dengar. Saudara tahu salah satunya, Kaleb gak begitu banyak ditulis di dalam Alkitab. Tapi Yosua sejak masih remaja udah ikut Musa. Ini berdua saksi hidup. Tapi Yosua dikatakan dalam Alkitab, dia sejak mudanya sudah jadi abdi. Jadi pembentong. Bahasa Ibraninya fanfo. Dia jadi pembantu saudara. Jadi Tuhan ngomong dia tahu, dia naik ke atas gue tungguin. Jadi apa yang dirasakan bosnya, mungkin Musa kalau lagi duduk curhat, lo tahu nggak? Anak kecil lo dengar, tadi gue ketemu Tuhan. Nah kayak begitu saudara. Dan di setiap hari iman timbul dari pendengaran. Sehingga mereka berdua bilang, no kita lihat 10 tulah. Kita lihat bagaimana bangsa kita yang udah nggak jelas bisa keluar. Yang paling nyata lu nggak lihat itu laut terbelah. Masih lo orang nggak beriman. Suami istri hidup zaman sekarang lihat anaknya, aduh saya nggak tahu kalau saudara kawin anak konglomerat ya. Tapi kalau di generasi kita Pak Iwan ya mau kaya apapun Pak Iwan tetap pakai dragon Pak.
Nah ya, jadi nggak bisa tuh yang ya kalau anak sekarang ya ulala ya, lahir mungkin udah semua dragon, kejar layangan. Penderitaan-penderitaan masa lalu itu membuat kita juga jadi kuat. Bahwa bagaimana Tuhan menyertai kita dalam pertandingan hidup. Ditipu orang sering, nipu juga sering sih gitu kan. Sama aja, jangan cerita menderitanya kita. Orang juga pernah menderita gara-gara kita kan. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan sama Tuhan, jangan jadi sombong dong. Kita justru belajar lebih rendah lagi, belajar tentang iman kita. Saya mah bodoh saudara kalau dibanding pendeta yang pinter-pinter. Saya kalau nonton YouTube suka ngeri, ih gila nih orang pinter amat. Gue kagak tahu apa-apa nih sama dia, gila ya gitu. Tapi juga gue mau ngejar gak bisa, umur udah mau 60. Ya udah pasrah aja, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun sampai Bapak kalau tidak melalui aku. Itu aja pegangannya. Itu ayat kuncian tuh. Ya kan, sama gini. Mana ada yang ngajarin gini, kalau lu jahat, lu doain. Gak ada tuh saudara. Saya ngomong belak-belakan aja gitu. Cari aja di kepercayaan manapun. Ada gak orang jahat lu doain? Gak ada saudara. Punya baju 2, orang minta, lu mesti kasih. Persoalan kita gak kasih, itu kan persoalan kita. Tetapi dia ngajarkannya, lu mesti kasih. Gitu. Jadi ini jelas. Oleh karena itu saudara, kita harus percaya pada apa yang kita imani. Waktu Tuhan memberikan iman itu, maka kita harus pegang. Saya percaya bahwa keluarga saya pasti jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga yang benar-benar hebat. Kalau gagal juga saya gak merasa tertuduh. Yang penting gue udah percaya ada rencana Tuhan datang dan gue kerjakan itu benar. Kalau anak nakal, anak apa ya, kalau laki ya lah proses lah gitu. Cuman kan kita gak perlu cerita, bapak lu juga dulu gila, kan gak penting gitu. Ya kita kan pengen dong keturunan kita lebih baik. Standar keluarga berhasil adalah keturunannya harus lebih sukses dari atasnya. Ya kan, kalau saya dulu tukang cuci baju anak kos-kosan di kampus, anak saya juga gak apa-apa jadi tukang cuci, tapi punya laundry kiloan. Nah itu kan lebih baik. Kalau terus anaknya lagi laundry lagi, wow laundry yang gede di hotel-hotel. Nah itu namanya progresif. Bukan Kristen. Bisnisnya progresif. Nah, kalau Kristennya tanya Pak Iwan lah itu soal progresif ya kan. Jadi yang ketiga harus percaya pada iman yang kita sudah terima. Untuk percaya, poin kedua dilatih. Dan waktu melatih jangan sombong. Banyak gereja sombong loh. Apa jemaatnya. Lo bisa gak kita ketemu? Oh sorry deh gue Zoom. Wah, gak apa-apa sih gitu. Tapi jangan terlalu ini. Lo Rabu, aduh gue gak bisa persiapan. Kemis, aduh gue gak bisa, gile. Terakhir bisnis Sancipa juga. Makanya kan banyak orang Kristen ya kan. Senin sampai Sabtu penjahat. Minggu boy kudus banget. Sekarang udah dibalik katanya. Dia Senin sampai Sabtu bohongin orang. Minggu dia bohongin Tuhan. Lebih ngeri lagi saudara. Gak main-main, bohongin orang mesti lama prosesnya. Bohongin Tuhan cukup 45 menit saudara ya. Jadi yang ketiga percaya. Belajar pada mereka berdua. Akhirnya Kaleb, saudara tahu kan Kaleb dapat tanah yang dijanjikan umur berapa? 85 tahun. Kalau gak punya iman dia gak tuntut tuh. Dia gak bilang, Yos lu dengar Musa ngomong kan? Itu tanah buat gue dong. Lu gile lu udah tua, gue ambil. Pokoknya lu tenang aja, gue punya pasukan. Gue juga punya ormas, emang lu doang. Dapat tuh saudara. Dapat, gak perlu ketemu bupati wali kota, dapat, ambil, ya kan? Yang terakhir saudara, apa yang harus kita kerjakan? Bayangkan gak? Ternyata iman itu gak selalu diberikan kepada orang. Waktu itu kan yang punya surat masuk surga cuma bangsa Israel. Semua harus tahu itu saudara. Karena Tuhan pilih bangsa itu yang pasti masuk surga tuh mereka. Makanya mereka sombong. Tugas mereka menceritakan aja ke bangsa lain. Tapi itu pun gak bisa. Karena para imam bilang, gak bisa, siapa lu. Makanya kalau saudara baca yang ayat pembuka kita, aduh ribut soal itu ya. Sunat jasmani dan rohani, ribut soal yang seperti itu. Nah ketika dalam pelayanannya Yesus mendapati seorang yang saya percaya mungkin, yakin banget saya di atas 99%. Tuhan taruhkan iman juga kepada orang ini. Dan orang ini memilih untuk percaya. Ya, saudara ada di gereja ini, saya yakin Tuhan udah taruh iman. Tapi belum tentu menerima dan percaya. Nah orang ini punya anak buah, punya vanvo, punya hamba, sakit. Dan orang ini bukan orang Israel loh. Harusnya orang ini berjumpa dengan orang Israel, kalau perlu gue gebukin gitu ya saudara. Lalu dia datang dan dia tersungkur. Dia bilang, Yesus, gue punya pembantu sakit.
lu bisa tolong gua nggak? Gitu ya, pakai bahasa Jakarta nih saudara. Yesus bilang, boleh aja. Karena waktu dia datang ke Yesus pun, Yesus pasti udah takjub dong. Gila, nih orang bukan orang Israel. Sehingga keluar kalimat begini, banyak orang makan dengan keturunannya Abraham di utara dan selatan kan. Kan Israel dibagi dua, selatan Yerusalem, utara Samaria. Tapi nanti yang masuk sorga, yang makan dengan Abraham itu, dia bilang dari atas bawah nih, selatan dan utara. Itu menggambarkan gini, lu umat pilihan gak masuk sorga lu. Gue udah kasih iman, gue udah kasih semuanya, tetap aja lu gak bisa. Justru orang yang ada di urusan utara dan selatan ini, datang lu. Yesus, lu kalau mau sembuhin. Terus Yesus bilang oke, dia rubah tuh kendali, kita ke rumahnya dia. Dan dia bilang jangan. Lu terlalu indah kalau ke rumah gue. Lo ngoceh aja, lo ngomong aja, gue percaya dia sembuh. Wow, apa yang Yesus bilang? Yesus bilang gue gak pernah ketemu nih iman seperti ini di utara dan di selatan, saudara. Lihat apa nih yang terakhir kita perlu pelajari dari sini. Ini luar biasa sekali. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa? Si Cornelius ini, orang perwira ini mendengar tentang Yesus dan dia bertindak tentang itu. Banyak orang beriman tetapi tidak berani bertindak dengan imannya. Dia bertindak dengan imannya sampai Yesus takjub dan bilang gak ada nih orang seperti orang ini. Seorang yang memiliki iman yang tinggi tidak ditentukan oleh berapa banyak atau berapa lama dia hidup di bumi ini. Karena makin tua makin gak beriman itu juga banyak. Tapi kita yang di sini makin tua makin beriman. Ya kan, kelihatan saudara ya. Nah, ini penting. Dari orang ini saya coba renungkan semalam-malaman. Orang ini prosesnya luar biasa. Dia jalan dijaga banyak orang. Dia datang kepada Yesus. Orang pikir Yesus mau ditangkap loh. Ternyata dia tertunduk. Wow, itu harga diri banget loh saudara. Datang kepada Kristus memang harus menundukkan diri saudara. Nggak bisa dia bilang ayo ikut gua, ditangkap sama prajurit, dibawa ke rumah, doain lo sembuhin, enggak begitu. Datang tertunduk dan bilang kalau lo ngomong dia sembuh. Nggak perlu datang capek ntar betis gede, deh ngomong aja. Keren nggak? Ceritanya habis itu Yesus jalan, yang rese siapa? Muridnya pasti bilang tuh tentara, anak gua mau masuk tentara ya, jangan lupa lo. Nah, ada aja saudara, ada kan kayak begitu ya. Mana PK lu gak ngasih PK, lu ngaco aja lu. Kalau tadi gue halangin gimana? Ada tuh saudara di dunia nyata. Nah oleh karena itu biarlah hari ini kita belajar. Dari peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang kita pelajari. Jangan pernah sombong jadi orang Kristen. Semakin kita deket Tuhan, semakin kita ada di tanah saudara. Ya, saya berdoa pokoknya. Pak Iwan kalau jalan sendiri gak perlu 12 orang yang jaga-jaga. Masuk mobil buka pintu sendiri, gak perlu dibuka-bukain, ya kan? Kenapa? Karena makin dekat sama Tuhan makin jadi babu, jadi hamba saudara. Gak ada jadi bos gitu kan. Oleh yang kedua itu bisa terjadi kalau kita setiap hari rapi. Kan ini kan tengah minggu ada ibadah, ikut Bapak Ibu. Kalau cuma gereja hari Minggu doang ya sulit bertumbuh. Apalagi yang sombong rohani bilang, gue bisa sendiri di rumah. Gue baca sendiri, Tuhan Roh Kudus juga pasti akan pimpin saya. Kasih hikmat, ngaur tuh semua di YouTube tuh yang sendiri. Ya kan, perlu komunitas saling mengingatkan. Lihat gue kan gak pinter, kumpul nih yang gak pinter sama-sama kumpul. Doa, minta tolong Tuhan jadi pinter. 12 murid gak ada yang sekolah tuh saudara. Ya gak? Ya pemungut cukai 1, jangan-jangan juga dia dulu gak sekolah di stan kali. Koneksi ya kan. Jadi ini penting saudara. Yang kedua, apa yang kita imani. Apa yang kita yakini, kita harus percaya. Dan lebih lagi, kerjakan apa yang kita percayakan. Jadi hari ini kita belajar 4 prinsip sederhana di dalam kehidupan Kristiani kita. Yuk, tetap terjaga kalau kita berani lakukan ini. Yuk kita baca nomor 1, 1, 2, 3. Tidak sombong dengan iman yang kita miliki. 2, memelihara iman dengan benar. 3, percaya kepada apa yang kita imani. Dan yang keempat, mengerjakan iman dengan bukti yang nyata. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Mari kita imani firman Tuhan ini dengan mengatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan saudara sungguh-sungguh, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya semua yang sudah kami bicarakan Tuhan sempurnakan di telinga dan hati kami. Kami mau mengatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku, bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, bersamaku, di dalamku, di dalamku. Jadimu sekali lagi dengan iman. Jemaat saja katakan hidupku. Kasih Tuhan, ambil waktu kita 3 menit aja. Kalau kau gak keberatan, kita tunduk kepala, tutup mata, musik dengan lembut, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang sederhana kembali kau ajarkan kepada kami. Tapi kami percaya ketika kami membuka telinga dan hati, hal-hal yang sederhana ini justru membuat kami menjadi kaya raya di dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin dunia melihat ini nasihat biasa, tapi kami anak-anak Tuhan yang sudah mendapat anugerah iman, ini adalah nasihat yang luar biasa untuk menuntun kami keluar dari rumah-Mu dengan satu keyakinan bahwa kami punya iman karena pemberian Kristus. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan ingatkan, jangan pernah sombong dengan iman yang kita miliki. Mungkin hari ini kau berada lebih baik dari orang lain, atau mungkin kau ada di bawah orang lain, tetapi bukan mengkoreksi diri, tetapi kita menjadi sombong. Kita mengatakan enggak penting lah ke gereja. Atau mungkin kita berkata percuma dia ke gereja, enggak seperti saya. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan pernah sombong. Hari ini Tuhan ingatkan, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh luar biasa. Ingat itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang megahkan diri. Ingat kita ini semua buatannya Tuhan. Dan waktu kita ada, kita disuruh mengerjakan hal-hal yang baik. Dan itu sudah dimulai ketika awal penciptaan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, Yesus saja ambil waktu untuk berdoa. Paulus berani sampai berdarah-darah. Dan bahkan dia mengatakan, aku telah mengerjakan. Aku udah memelihara iman. Saudara, hari ini Tuhan mau saudara dan saya kembali introspeksi diri. Sudah benarkah kita memelihara iman? Atau ke gereja hanya kebiasaan biasa? Melayani karena tugas. Khotbah karena memang saya suka ngobrol. Tapi mari hari ini kita kembali kepada cerita bahwa kita diberi iman dan iman itu harus kita pelihara. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan berkata kita beriman kepada Kristus, tetapi kita harus berani memperlihatkan seperti yang Yosua dan Kaleb lakukan. Dia percaya apa yang dia imani. Dan dia pegang apa yang dijanjikan Tuhan. Hari ini Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, dia akan menjemput saudara dan saya ke tempat di mana dia sudah menyediakan tempat. Kalau itu saudara yakin, percayalah. Terus latih iman itu. Terus jadi orang yang tidak sombong. Dan pada akhirnya, mari kerjakan iman itu dengan tindakan nyata. Perwira di Kapernaum itu mendengar tentang Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan imannya timbul, lalu dia kerjakan iman itu. Dia mengalami mujizat yang luar biasa.
Dia cukup berkata, Yesus katakan sesuatu, maka hambaku sembuh. Hari ini berdoa katakan, Yesus katakan sesuatu di hatiku. Maka segala persoalanku aku yakin bisa selesai bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau itu menjadi doa saudara dan saya, 4 prinsip sederhana itu menjadi doa kita. Mari kita buat komitmen, kita berdoa sama-sama. Kalau kau gak keberatan, komitmenmu itu kau taruh tangan kananmu di dada, kita berdoa. Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Sebagai janji kami Tuhan, kami gak mau pulang hari ini tanpa membawa apa-apa. Kami pulang hari ini ketika kami memuji menyembah-Mu, dan kami mendapat hadiah yang luar biasa. Engkau meneguhkan kembali bahwa kepercayaan kami itu berasal daripada-Mu. Sehingga kami gak boleh sombong, bahkan kami harus setiap hari melatih diri kami. Agar iman kami gak menjadi iman bayi, iman yang hanya makan bubur tetapi siap dengan makanan keras. Oleh karena itu Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Karena kami mau percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Iman yang Tuhan berikan akan kami pertontonkan, tunjukkan, kerjakan seperti perwira di Kapernaum itu. Maka kami percaya Tuhan gak sia-sia kami ada hari ini. Kami akan melihat karya Tuhan lebih cepat lagi akan terjadi dalam hidup kami. Kami gak mau penundaan. Kami mau semua tereksekusi dari surga kepada hidup kami. Sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan terjadi. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa, biarlah ini menjadi materai yang luar biasa. Sehingga kami boleh melihat karya-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami ingin mengatakan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan itu kami imani karena kami tahu kami punya Tuhan yang pasti menggenapi seluruh janji-janjinya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Reo Panggabean siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan itu sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Itu pesan yang khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kami Tuhan. Terus Kau ingatkan kami Tuhan untuk tidak merasa puas Tuhan. Kami mau belajar dan melatih iman percaya kami agar kualitas iman kami Tuhan terus bertambah Tuhan. Bukan hanya di situ-situ saja, karena kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang berkualitas. Dan Tuhan bisa pakai kami lebih lagi dimanapun kami berada. Orang-orang di sekitar kami boleh merasakan urapan Tuhan, menerima berkat dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, besar kecil Tuhan Kau berkati. Kami yang memberikan persepuluhan Tuhan juga berkati. Setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan balas berkali-kali lipat. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Dipersilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak.
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Oh, the one who died for me, he is Jesus. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 23 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Kristianto. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Paid it all, only Jesus. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudali. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Soul, I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The stone has rolled away. No longer I am chained. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. God that sets me free, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praise. Puji nama Tuhan, sekian pengumuman dari tim multimedia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat kepada hambanya. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, bahwa Engkau memberikan iman-Mu bagi setiap daripada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja Tuhan dapat memindahkan gunung. Kami berdoa untuk setiap daripada kami Tuhan, biar kami boleh percaya dan melihat Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberikan iman bagi kami, supaya kami percaya kepadamu. Dan gunung persoalan apapun dalam kehidupan kami boleh beranjak dan pindah dalam nama Tuhan Yesus. Segala persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kami boleh ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa setiap jemaat-Mu Tuhan pulang dengan kemenangan, tidak tertunduk Tuhan, tapi melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Iman yang ada dalam kami adalah iman Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Jangan kami menjadi sombong dengan iman itu Tuhan, tapi kami boleh memuliakan nama-Mu dengannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Reo Panggabean Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kehidupannya yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya Kau berkati, anak cucunya Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami berdoa Tuhan juga untuk Bapak Gembala kami, Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati pelayanan mereka, Kau memberkati keluarga mereka, hidup mereka yang sudah mereka bukakan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi Indonesia juga. Kami percaya Tuhan, Indonesia di tangan-Mu. Kemuliaan ada atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan itu Indonesia jaya Tuhan. Pemerintah yang sekarang dan selanjutnya ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan pulang dan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati
dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the more.